Assalamualaikum, selamat siang semua. Sekarang kita akan belajar mengenai perencanaan keuangan jangka pendek. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar nih tentang perencanaan keuangan jangka panjang. Setelah kita tahu dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan kita mau ngapain, kita harus membreakdown ke perencanaan keuangan jangka pendeknya. Nah, yang disebut jangka pendek itu berapa lama sih sebetulnya? Yang disebut jangka pendek itu biasanya dianggap kurang dari 1 tahun. Nah, jadi agenda hari ini adalah pengantar perencanaan keuangan jangka pendek, kemudian siklus konversi kas, kemudian trade-off perencanaan keuangan, tahapan penganggaran, kemudian untuk latihan soal dan games akan di video berikutnya. Ya. Jadi yang pertama, apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Nah, jangka pendeknya itu kapan? Kurang dari 1 tahun. Biasanya hutang dagang atau hutang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini. Kemudian, apa yang dimaksud dengan modal kerja bersih? Atau biasa disebut secara awal sebagai modal kerja. Yang dimaksud dengan modal kerja bersih adalah selisih dari aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Jadi misalnya aset lancarnya ada 100 juta, kewajiban lancarnya ada 70 juta. Jadi modal kerjanya ada 30 juta. 30 juta ini buat apa? Buat operasional dalam 1 bulan itu. Misalnya untuk gaji karyawan, bayar listrik, bayar telepon, bayar sewa, dan seterusnya. Nah, berapa besar aset harus lebih tinggi? Aset lancar ya tentunya, harus lebih tinggi daripada kewajiban lancar. Secara umum, memang masing-masing industri itu berbeda, tetapi secara umum rata-rata aset lancar harus lebih tinggi 30% daripada kewajiban lancar. Jadi 30%-nya ini nanti yang digunakan untuk biaya operasional sehari-hari. Baik, sekarang mengenai siklus konversi kas ya. Yang dimaksud adalah seberapa lama sih kita perlu untuk mengkonversi dari uang keluar sampai uang masuk lagi ke perusahaan. Kita lihat dari ujung kiri di sini ya. Nah, istilahnya ujung paling kiri ini adalah saat perusahaan membeli bahan mentah. Anggaplah ini kita pakai tanggal sekarang ya, misalnya 1 November, ya kan, 2020. Kemudian tanggal yang kedua apa? Tanggal yang kedua itu bahan mentah jatuh tempo. Biasanya kan kalau perusahaan saat mereka beli bahan mentah itu tidak harus langsung dibayar kan? Biasanya sudah bekerja sama dengan supplier, diberi tempo lah 1 bulan misalnya. Jadi di sini adalah pembayaran bahan mentah. Berarti 1 bulan atau 30 hari berarti 30 November. Di sini ya. Oke, kemudian diperkirakan setelah bahan mentah itu harus dibayar, perusahaan baru berhasil untuk menjual produknya. Kenapa? Karena kan ada periode di mana perusahaan harus memproduksi dulu, kemudian mempromosikan. Nah, baru akhirnya bahan mentah tersebut dari stok bisa laku. Nah, ini di sini penjualan bahan jadi. Ibaratnya ini 15 Desember ya.
Dari mana kita tahu bahwa bahan jadi akan laku 45 hari setelah bahan baku itu dibeli? Dari laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan, kita analisis, oh seberapa lama sih bahan baku ini dapat terkonversikan menjadi penjualan, gitu. Seberapa lama bahan baku ini akan habis, akan terjual, gitu. Nah, terus sejak dijual, biasanya perusahaan juga tidak langsung mendapatkan pembayaran. Pembayarannya kan biasanya tempo. Katakanlah misalnya tempo 2 minggu atau tempo 3 minggu. Nah, yang terakhir adalah di sini baru pembayaran oleh konsumen. Katakanlah ini tanggal 30 Desember. Nah, dari ilustrasi ini kita melihat bahwa uang yang keluar dari perusahaan mulai dari bahan mentah sampai dengan dibayar kembali oleh konsumen itu membutuhkan waktu 60 hari. Padahal kita hanya diberi tenggat waktu 30 hari untuk membayar hutang-hutang dagang kita. Oleh karena itu berarti kita butuh modal lebih selama 30 hari ini. Dari waktu jatuh tempo sampai waktu konsumen membayar piutang-piutangnya. Nah, jangka waktu 30 hari ini kita mau menggunakan dana pribadi internal atau mau menggunakan dari eksternal. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh manajer keuangan. Berikutnya ya. Oke. Nah, trade-off perencanaan keuangan. Tadi kita sudah mempelajari periode piutangnya, periode hutangnya. Nah, sebetulnya periode-periode itu dapat kita atur sebagai manajer keuangannya. Cara mengaturnya dengan bagaimana? Yang pertama dengan menunjukkan syarat piutang ke konsumen-konsumen kita. Kita bisa bilang, oh kita nggak bisa kok ngasih piutang selama sebulan, itu kelamaan. Kita 2 minggu aja, atau kita 1 minggu aja. Tapi pertimbangkan bahwa berarti kita akan kehilangan konsumen-konsumen yang menginginkan periode piutang lebih lama. Jadi trade off di sini adalah pertukaran. Kita mau pengen bagaimana nih? Kita pengen dapat konsumen lebih banyak, tetapi periode piutangnya lebih lama, atau kita pengen konsumennya ya udah segini aja, tapi mereka yang lancar bayar, gitu. Nah, sebetulnya kalau dari pengalaman saya selama berjualan, itu nggak perlu kita risaukan. Yang penting kita lihat modal kita adanya seberapa, dan itu kita ajukan syarat piutangnya. Nggak perlu takut bahwa, oh nanti kalau kita ngajuin syaratnya berat, nanti kita nggak akan laku. Enggak, karena rezeki itu dari Allah. Dan pasti Allah sudah menyiapkan untuk kita. Saya tadinya takut kan, kalau kita tidak meminjamkan uang, nanti kaca saya jadi nggak laku, misalnya kayak gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata setelah saya ganti juga syarat piutangnya, konsumen saya akan berganti dari konsumen yang tadinya suka ngutang menjadi konsumen yang memang membayarnya disiplin. Karena memang rezeki itu dari Allah. Waktu awal-awal memang kelihatan berat ya. Jadi kelihatan kayak oh penjualan berkurang begini begini begini. Tapi kan kita ada ilmunya bagaimana cara menawarkan, cara memasarkan, cara mencari konsumen baru. Nah, jika ilmu-ilmu itu sudah diterapkan dengan maksimal, istilahnya kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, insya Allah pasti konsumen akan datang juga. Nah, jadi itu tadi tentang syarat piutang. Yang kedua tentang tingkat investasi. Tingkat investasi ini begini, kita lihat kan dari perputaran usaha kita dapatnya berapa persen nih. Kalau itu tadi kan berarti selama 60 hari kita dapat keuntungan berapa persen.
dibandingkan dengan investasi di hal-hal yang lain. Misalnya, katakanlah kita mau investasi di emas atau investasi di uh, nyewa properti, menyewakan properti, dan sebagainya. Mana yang returnnya lebih tinggi? Kalau ternyata return bisnis kita lebih rendah daripada tingkat investasi, mungkin kita bisa memutuskan, oh ya udah, saya nggak usah menyiapkan modal kerja bersih yang terlalu banyak, saya mau investasi di tempat lain saja. Kita bisa memutuskan seperti itu. Tapi jangan lupa ya, pertimbangkan halal dan haramnya. Berdagang itu halal, kalau investasi dari ribawi atau dari interest itu haram. Oke, yang ketiga, pemilihan biaya modal. Kita sudah belajar bahwa biaya modal bisa dari saham, misalnya kita tawarkan perusahaan kita ke investor. Pak, ayo ikut menanam di sini, nanti kita bagi hasil, dividennya setiap berapa kali, setahun atau setahun sekali, katakanlah begitu. Kemudian, atau kita mau mengajukan pinjaman, yang pinjamannya itu kita akan membayar sekian persen sebagai bunga, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah 3 tahap penganggaran kas. Ada 3 tahap dalam menganggarkan kas dari perusahaan. Kas di sini kan uang yang jangka pendek ya. Yang pertama, meramalkan sumber kas. Kas akan masuk dari mana? Biasanya dari penagihan piutang, atau dari penjualan tunai, atau dari piutang jangka panjang yang jatuh tempo. Kemudian, meramalkan penggunaan kas. Kita mau menggunakan kas untuk apa saja? Itu tadi untuk biaya operasional, untuk membayar hutang-hutang yang jatuh tempo, untuk membayar hutang dagang, kemudian untuk investasi, misalnya seperti itu. Nah, di akhir kita tentukan saldonya. Saldonya seberapa, kurangnya seberapa, kemudian kita simpulkan, oh, sumber dari kurangnya ini kita mau bagaimana? Apakah kita mau mengepus penjualan lebih tinggi, atau kita mau pinjam, atau kita mau nanam modal? Begitu. Jadi 3 tahap penganggaran kas ini sebetulnya harus dilakukan setiap akhir bulan untuk bulan berikutnya, atau setiap akhir tahun untuk tahun berikutnya. Begitu ya. Sekian teori untuk penganggaran kas jangka pendek atau perencanaan keuangan jangka pendek. Selanjutnya kita akan belajar mengenai studi kasusnya atau soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum.